SE. Tetap kalau beliau ngambil tagline-nya ini, kalau bahasa beliau tagline, ngambil judulnya PPKM. Walaupun nanti PPKM sudah pemerintah bebaskan, insya Allah kita sudah selesai, PPKM tetap jalan. Kalau kami mengartikannya PPKM itu pelan-pelan kita mampu membangun masjid, insya Allah. Insya Allah. Jadi kalau kata Pak Ustadz, maksudnya jangan tergopo-gopo, jangan pelan-pelan juga kata Pak Ustadz begitu ya kan. Jadi kita jalan, insya Allah ketemu, insya Allah. Nanti ada doa dari penasihat semua. Baik, Bapak dan Saudara jamaah yang kami hormati, kita akhirnya memberikan kesempatan pada Dewan Penasihat-Penasihat Raya Baitur Rahman untuk memberikan satu motivasi dan inspirasi bagi kami semua yang ada di Kepanitiaan Pembangunan Masjid Baitur Rahman. Untuk itu, sambutan dari Dewan Penasihat-Penasihat Raya Baitur Rahman, kami mohon dengan kehadirannya guru kita yang terhormat Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Ahmad Zaidi Soleh untuk maju ke depan. Pada beliau dipersilakan dengan segala hormat. Sambutan. Mohon maaf Pak Kiai kalau enggak terkasih, sekali lagi mohon maaf. Karena pada ini juga pagi itu tidurnya Pak Kiai sama saya pun jam 3 lalu demi sukses acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ma ba'd. Yang terhormat Ketua DKM Masjid Baitur Rahman Bapak Ustaz Haji Muhammad Yusuf, mudah-mudahan sehat selalu, panjang umur. Juga yang terhormat Ketua Baitur Rahman Bapak Ustaz Muhyiddin Al-Ansori, yang terhormat segenap para penasehat yang mungkin tidak dapat saya sebutkan satu persatu, insya Allah tidak mengurangi rasa takzim dan hormat kepada beliau semua. Juga yang saya banggakan dan saya hormati Ketua Panitia dan Wakil Panitia Bapak Dedi Hasanuddin dan Bapak Abdul Bar. Mudah-mudahan sehat selalu berdua, sejalan, seperjuangan, dan mudah-mudahan bisa melaksanakan tugasnya dengan baik. Juga saya banggakan segenap para panitia yang hadir pada kesempatan pagi menjelang siang ini masih tetap semangat. Ini saya lihat cuma loyal-loyal lapar aja gimana. Ya, apalagi pakai masker jadi lapar bro. Ya. Pertama kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak henti-hentinya kita bersyukur kepada Allah atas karunia dan nikmatnya yang telah diberikan kepada kita. Karena sampai detik ini Allah masih memberikan kita kesehatan, panjang umur, sehingga bisa melaksanakan tugas kita dengan baik semua. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita yang tetap berjuang untuk membangun rumah Allah akan selalu mendapatkan syafaat nanti di yaumil kiamah. Karena insya Allah nanti di yaumil mahsyar, bapak-bapak ini ada tandanya nanti di jidat. Pak Gunarto ada kata Baitur Rahman di sini. Jadi Nabi Muhammad melihat, oh ini Gunarto umatku masuk surga. Cuma dicuci dulu di neraka. Ya gitu ya. Dan amin lah. Bapak-bapak sekalian yang saya hormati, kita relax aja Pak, karena saya tahu bapak-bapak itu udah lelah ya. Kemarin sudah ngebongkar, alhamdulillah. Ini rumah ini bersejarah, terutama bos saya mungkin, karena saya dari kecil di sini. Beliau adalah orang tua kita, Bapak almarhum Haji Mihat beserta istri.
Saat ini rumahnya sudah tidak ada, tapi insya Allah pahala buat beliau mengalir. Yakin, saya yakin, yakinnya beliau sedang bahagia di alam kuburnya. Jadi ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan karena saya diminta sambutan. Sebetulnya ada senior saya sini banyak sekali, tapi saya yang paling muda ini disuruh. Yang pertama, ketika kita membangun satu perjuangan, ini diajarkan oleh junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama adalah jangan lepaskan niat kita. Ini sering saya sampaikan, jangan pernah keluar dari niat. Innamal a'malu binniyat. Kalau bapak-bapak hadir pada saat ini, niatnya adalah untuk berjuang ikhlas karena Allah, membangun satu bangunan rumah Allah, maka niat yang tertanam di dalam hati kita itu akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan limpahan pahala yang begitu banyak. Perlu saya ingatkan, dan Pak Deddy juga kalau main ke kolam sering saya sampaikan, tolong sampaikan kepada panitia niat, karena proses pembangunan ini lama Pak. Ya, dari mulai saat ini baru penggemburan, belum ngapa-ngapain. Awas niat, karena di hati kita ini tergantung niat kita. Khawatir kita terlalu lelah, kemudian yang namanya orang kumpul bersama ada semacam perdebatan, ada perbedaan pendapat. Jangan keluar dari niat. Sekalipun ada saudara kita yang beda pendapat dengan kita, tapi niat kita satu, adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mencari ridho Allah. Ingat, Baitur Rahman adalah rumah Allah. Jangan diniatkan yang lain-lain. Jangan diniatkan yang lain-lain. Kalaupun misalkan bapak-bapak diminta mencari dana, kemudian ada kompensasi dari ketua panitia, itu anggap rezeki dari Allah, ujrah. Terima dengan ikhlas, lakukan dengan baik tugas kita. Karena niat kita mencari dana adalah untuk membangun rumah Allah. Sekali lagi, untuk membangun rumah Allah. Kita kembalikan kepada niat kita. Yang kedua, konsep yang disampaikan oleh ketua, ukhuwah Islamiyah. Masya Allah. Ini menjaga ukhuwah ini tidak semudah kita membalikkan tangan. Pasti ada sesuatu yang mengganjal dalam diri kita. Maka ini yang hadir di sini adalah orang-orang tua kita, para penasehat, para penanggung jawab. Tolong Pak, kalau ada apa-apa laporkan ke penasehat. Minta pendapatnya, minta masukannya, jangan sampai disimpan di hati. Karena ukhuwah ini sangat berat. Kita sudah diajarkan jauh-jauh hari, ribuan tahun yang lalu baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sudah sangat menekankan kepada kita. Inna silatar rahmi tuqarribul abda minar rahmatihi wa tubahiduhu minan nar. Orang yang selalu membangun, menguatkan silaturahim, menguatkan ukhuwah Islamiyah, maka akan didekatkan oleh Allah dari rahmatnya dan dijauhkan oleh Allah dari siksaan api nerakanya. Alhamdulillah. Tapi sebaliknya hadis yang kedua kata baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kitab Tanbihul Qaul karya Imam Abu Laits As-Samarqand, Tabil Ghafili. Apa kata baginda Rasul? Inna qati'ar rahmi zambun azim li annahu yamna'ur rahman. Orang yang selalu memutus silaturahim itu akan jauh dari rahmat Allah dan akan diazab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini konsep sudah baik, konsep dan tadi planning dari Pak Deddy sudah sempurna, tergantung kita panitia. Mohon maaf kepada para panitia, bangkitkan ukhuwah Islamiyah kita, jaga kebersamaan kita. Kalaupun ada kekurangan di antara kawan-kawan kita, jangan suka disampaikan kepada yang lain. Ini yang perlu dijaga. Karena kalau kita sudah menyebarkan sesuatu kekurangan di antara panitia, apalagi kepada di luar panitia, akan terjadi satu fitnah yang sangat besar. Ingat, kita sedang membangun satu rumah, yaitu rumahnya Allah. Ketika kita membangun rumah Allah, kemudian niat dan persaudaraan kita terpecah cuma karena kepentingan pribadi, maka akan terjadilah satu musibah buat kita semua. Na'udzubillah. Misalnya, ini yang selalu saya sampaikan wabil khusus kepada ketua Pak Deddy.
beliau ketika silaturahim itu yang sangat saya tekankan. Maka kesempatan ini saya diberikan untuk menyampaikan sesuatu, maka saya sampaikan kepada Bapak sekalian, niat jihad, niat berjuang itu Bapak termasuk jihad ini. Kalau ada nanti panitia ada yang meninggal dunia, entah itu kena COVID, apalah judulnya, ya. Bapak lagi niat ingin membangun rumah Allah, Bapak termasuk golongan orang-orang yang mati syahid, bukan sangit, syahid. Jadi pada megang-megang bom mendingan beginian kita, betul nggak? Ingat niat. Jadi kalau Bapak misalkan orang kalau sudah ingin berjuang Pak, korbankan harta dan tenaga. Korbankan harta dan tenaga. Kita lihat sekarang perkembangan Masjid Baitur Rahman dari mulai kita lihat panitia saat ini. Saya selalu memantau Pak, walaupun saya jarak jauh di Kuang. Saya selalu memantau anggarannya, kemudian proses proposalnya. Saya tadi diskusi dengan Pak Haji Tatang, Pak Haji emang nggak bisa tuh Pak Wali Kota. Pak Wali Kota lagi nyerah Pak saat ini. Untuk tingkatan orang-orang birokrasi itu sekarang lagi nyerah. Bahasanya nyerah. Kenapa? Karena memang anggaran-anggaran di pemerintahan itu sedang diberikan kepada seluruh masyarakat. Jadi tidak khusus kepada pembangunan dan sebagainya. Tadi Pak Haji Tatang diskusi banyak sama saya. Beliau siap akan membantu terus, insya Allah biar sehat Pak Haji Tatang ini. Ya, beliau sudah niat, udah ngobrol dengan Pak Ubus, katanya Pak Wali Kota Jakarta Barat. Bahkan nanti kalau sudah selesai Pak peresmian, nanti baru kita undang Bapak Gubernur, Wali Kota, semua kita undang. Biar mereka melihat bahwa Baitur Rahman ini adalah perjuangan kita bersama. Amin. Untuk awal ini, jadi yang paling kita jaga adalah ukhuwah kita dan niat kita. Awas, jangan keluar dari itu semua. Jangan keluar dari itu tantangannya Pak. Orang membangun masjid itu tidak mudah. Wabil khusus kepada ketua DKM dan ketua panitia ini ngumpul sendiri bahaya. Benar Pak, banyak orang yang stroke. Saya pengalaman orang tua saya ketika membangun masjid Istiqomah di Menceng DPU, itu saya tahu semua. Beliau kalau habis dari masjid cerita sama saya. Ini begini perkembangan, udah bantu saja. Sampai ketika beliau ingin meninggal dunia, beliau diskusi sama saya. Ini apa gua keluar aja ya dari ngebangun masjid? Janganlah, terusin. Insya Allah selesai. Alhamdulillah Pak, sampai selesai. Makanya Pak Dedi juga saya ingatkan. Pak Dedi, kalau yang berbicara masalah harta dunia, mungkin Pak Dedi sudah punya. Tapi cari harta akhirat. Ini yang bikin beliau semangat. Alhamdulillah. Bukan cuma Pak Dedi, ini panitia juga semuanya masuk surga. Cuma berkorban. Ini makan kopi aja bareng-bareng pakai ngocak. Masih pengalaman orang ini mah. Ngeluarin duit di rokok, beli sendiri, begitu. Orang berjuang sih, di rokok, panitia patungan. Benar, di masjid saya begitu Pak. Di masjid saya itu ada, maaf bukan saya menyebutkan kampung-kampung Kuang, ada masjid. Itu sampai diumumin di speaker. Kepada warga masyarakat, mohon maaf, tolong. Ini ada utang rokok, ada utang kopi, ada makan, tolong, ayo ini utang kita bareng, bayar. Masya Allah Pak, ini jangan sampai terjadi. Saya yakin seperti Pak Haji Padil ini, termasuk pejuang kita nih. Pak Haji Padil udah rokok, bayarin. Begitu insya Allah mudah-mudahan. Biarin nggak merokok, biarin. Udah yang rokok. Ya, jadi Pak, tolong perjuangan itu jangan kita ambil manfaat, karena ini perjuangan masih jauh. Apalagi yang kita bangun adalah Baitullah, rumahnya Allah. Kenapa kita nggak saling kerjasama, saling berbagi? Kalau ada saudara kita panitia yang kelemahan dibantu, kalau ada panitia sebagian yang sakit kita kunjungi, begitu Pak. Jadi terjalinnya satu ukhuwah Islam yang dibangun dari sini. Kalau kita hanya berbicara ukhuwah, tidak akan bisa berjalan tanpa adanya rasa persaudaraan di antara kita. Rasa persaudaraan itulah harus kita bangun dari awal sehingga terjadilah ukhuwah Islamiyah. Jadi konsep ukhuwah itu di kita ini hanya sebagai simbol.
belum bisa dipraktekkan. Nah ini saya udah lihat panitia sudah baik semuanya, sempurna. Saya lihat Bapak RT ada, Bapak RW ada, ini satu kebanggaan buat kita semuanya. Sehingga mereka bisa memotivasi warganya, bisa memotivasi kita semua sebagai warganya. Insya Allah kalau para penasehat saya minta untuk berdoa Pak. Ini para penasehat mungkin sering bangun tahajud seperti Pak Haji Tatang, ya, Pak Ustadz Jailin Arsad, Pak Kiai Ufer Ali, doakan Pak. Setiap malam kita bangun. Ketika kita tahajud, kita doakan. Ketika kita sholat duha, kita doakan. Biarin dia Bang, ada yang sholat duha juga, kita aja udah. Ya, Pak Munarto udah gak sempat, udah dimaksud dia gak perlu sholat. Ya Bang, insya Allah Bang. Jadi bapak-bapak penasehat saya mohon hati yang ikhlas. Malam kita bangun, doakan Baitur Rahman. Ketika kita sholat duha, kita doakan. Ketika kita tadarus Al-Quran, kita doakan mereka. Insya Allah biar sehat semuanya. Amin. Kalau panitia sehat, insya Allah akan berjalan. Kalau duit bisa dicari, yang penting sehat. Mobil khusus ketua panitia, wakil ketua panitia dan seluruhnya ketua DKM kita biar sehat semua sampai masjid ini selesai, sampai masjid ini bisa kita ramaikan dan sampai masjid ini bisa menjadi kendaraan kita masuk ke dalam surganya Allah. Amin ya Rabbal. Itu mungkin yang saya sampaikan. Sambutan mau lama-lama ya. Jadi saya sengaja menyampaikan ini Pak agak sedikit rileks. Saya yakin bahwa lelah karena saya lihat gempur kemarin juga divideoin, semuanya bergerak. Alhamdulillah. Satu kali Bapak menggempur atau membangun satu masjid, satu bata saja sudah 10 kebaikan diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tergantung nih. Demikian yang bisa saya sampaikan. Sebelum saya tutup, tadi sama-sama kita bacakan Al-Quran Suratul Fatihah. Wabil khusus kepada orang-orang yang sudah kita ziarahi kemarin, orang-orang tua kita ya yang sudah diziarahi, terima kasih banyak. Bapak saya juga diziarahi, Masya Allah, Alhamdulillah. Bapak saya kuburannya paling jauh di Poris, tapi Alhamdulillah panitia datangin, Insya Allah berkah. Kita bacakan Al-Quran Suratul Fatihah buat mereka-mereka, para sesepuh kita yang sudah meninggal dunia. Mudah-mudahan dari proses pembangunan sampai masjid ini jadi mengalir pahalanya buat mereka semua. Al-Fatihah. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Kemudian Fatihah Pak untuk ketua panitia, wakil ketua, seluruh komponen panitia biar sehat semuanya, panjang umur dan semangat untuk selalu membangun rumah Allah. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.